2 hari lagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik jangan sampai nanti ketinggalan atau terlewatkan karena deadline-nya 31 Mei. Jadi masih ada 2 hari, masih ada kesempatan. Nah Bapak Ibu, agar tidak keliru, tidak salah pilih, silakan bisa simak dulu informasi selengkapnya berikut ini secara utuh agar benar-benar nanti bisa menerapkan dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Surabaya di sini. Kali ini akan kembali memberikan informasi yang terupdate kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian harus pahami baik-baik bahwa hari ini masih ada kesempatan 2 hari lagi. 2 hari lagi Bapak Ibu sekalian akan ditutup untuk perubahan pilihan opsi kurikulum di tahun 2023 ya, untuk tahun pelajaran yang akan datang. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian masih bisa mengubah pilihan Bapak Ibu dari 3 opsi yang tersedia. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pada opsi-opsi pilihan merdeka ini Bapak Ibu sekalian nanti di tahun ajaran yang akan datang Bapak Ibu sekalian bisa tetap memilih kurikulum 1, kurikulum 2013 secara penuh, atau kurikulum darurat khusus ya, kurikulum darurat atau kurikulum merdeka. Nah, pada pilihan ketiga kurikulum merdeka ini juga nanti ada 3 poin penting yang perlu sekali Bapak Ibu perhatikan. Yaitu ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi dari 3 opsi yang tersedia Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika Bapak Ibu nanti memilih opsi mandiri belajar, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik karena Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum yang disederhanakan Bapak Ibu, tetapi tetap belajar tentang kurikulum merdeka ya. Nah, tapi tetap kurikulum lama ya, atau kurikulum 2013 atau kurikulum ya darurat khusus. Kalau Bapak Ibu memilih opsi kedua, itu kurikulum mandiri berubah untuk pilihan merdeka. Kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian nanti sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi Bapak Ibu sekalian hanya kelas 1 dan 4 dan tentu menggunakan perangkat ajar yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sekalian. Ini untuk pilihan kedua. Lalu yang terakhir itu adalah opsi pilihan mandiri berbagi Bapak Ibu sekalian, pilih kurikulum yang mana ini biasanya dilaksanakan pada sekolah penggerak, yaitu mereka tidak hanya menggunakan kurikulum tetapi juga mengembangkan secara mandiri dan juga berbagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu 3 opsi itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa Bapak Ibu sekalian harus kurikulum merdeka atau ada kurikulum merdeka? Di sini kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kurikulum merdeka ini ada beberapa keunggulan yang harus Bapak Ibu segera ketahui. Pertama, itu lebih sederhana dan mendalam kurikulum merdeka ini karena kurikulum merdeka ini lebih fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya ya, bermakna dan tidak terburu-buru sekaligus menyenangkan. Lalu kurikulum merdeka ini juga lebih merdeka. Kenapa? Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Dan bagi Bapak Ibu guru sekalian, ini juga guru yang mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik sekolah di sini juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dan yang ketiga ini lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas pada siswa untuk lebih aktif bereksplorasi tentu sesuai dengan isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan ya, dan mendukung pengembangan karakter, kompetensi, profil pelajar Pancasila tentunya ya. Dan ini sekilas berkaitan dengan keunggulan-keunggulan kurikulum merdeka. Lalu Bapak Ibu sekalian juga perlu diketahui bahwa di kurikulum merdeka ini nanti Bapak Ibu sekalian itu sudah tidak menggunakan yang namanya KIKD lagi ya. Nah, ini salah satu kenapa kurikulum merdeka ini ada juga karena nanti Bapak Ibu sekalian langsung lebih fokus kepada capaian pembelajaran setiap mapelnya. Dan setiap mapel itu tentu capaian pembelajarannya pada fase-fase tertentu. Misalkan fase A ini adalah kelas 1 dan 2 SD. Ya, di sini ada satu capaian pembelajaran di mana capaian pembelajaran ini merupakan sebuah target ya atau tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di sini kita contoh pembelajaran mapel prakarya
Jadi pada capaian pembelajaran fase ini, fase A kelas 1 dan 2 ini, peserta didik mampu membuat produk rekayasa sederhana melalui pengamatan dan identifikasi bahan teknik alat dan bahan produk ciptaannya serta memberikan tanggapan di bawah bimbingan ya. Nah ini, jadi kelas 1 dan 2 ini nanti akan lebih fokus pada capaian pembelajaran di fase A ini, dan tentu ini secara gabungan ya. Kelas 1 misalkan kelas 1 belum bisa mencapai capaian pembelajaran ini, otomatis di kelas 2 masih ada kesempatan untuk memberikan pengalaman kepada siswa tersebut sesuai dengan target capaian pembelajaran, yang mana nanti Bapak Ibu sekalian juga akan mengenal yang namanya alur tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini juga kami ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu jika sudah mendaftar kurikulum Merdeka pasti akan sudah terdata di sini tahap 1 ya. Tahap 1 itu deadline-nya kemarin sudah di 27 April, dan di sini juga sudah ada nama-nama sekolah yang resmi menggunakan kurikulum Merdeka ya, baik pilihan 1 mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi. Dan di tahap 2 kemarin Bapak Ibu sekalian juga baru-baru saja dirilis ya untuk sekolah-sekolah yang juga telah melaksanakan per 19 Mei kemarin. Dan di sini sekali lagi masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian jika ingin, mungkin setelah melihat video ini ingin berubah pikiran ya Bapak Ibu sekalian, silahkan masih ada kesempatan. Cara mengubahnya Bapak Ibu sekalian juga sangat gampang, kami akan contohkan sekilas dari awal. Bapak Ibu sekalian langsung saja masuk di portal utama di kurikulum GTK Kemdikbud.go.id ini. Setelah masuk di sini, langsung saja daftar di sini pojok kanan atas. Setelah daftar, Bapak Ibu sekalian langsung login menggunakan akun kepala sekolahnya. Dan setelah login menggunakan akun kepala sekolahnya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa langsung menuju atau meluncur mengubah pilihannya masih 2 hari lagi. Dan semoga konten ini bisa memberikan informasi, mengingatkan Bapak Ibu sekalian deadline-nya 2 hari, jangan sampai terlewat Bapak Ibu sekalian ya. Sekian, jangan lupa di like video ini dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dan memberikan support pada Schoolpad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.